Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama aku Kassandra Safira dari kelas 101 SMA Negeri 7 Depok. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai rancangan produk wirausaha yang aku jual. Ini aku akan menjelaskan mengenai planningnya, mengenai organizingnya, mengenai actuating, mengenai controllingnya, dampak terhadap lingkungannya, dan solusi dari dampak bagi lingkungan. Lalu juga ada analisis keuangannya. Nama wirausaha yang saya buat atau yang saya rancang yaitu Spinach Royal. Mengenai planning dari rancangan produknya itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu 5W, 1H, dan 6M. Di 5W1H ini diawali dengan what, apa yang dijual, yaitu mie bayam yang diolah bersama kembang telang lalu dibumbui oleh sedikit perasan air lemon. Lalu apa tujuan dibuatnya produk ini atau dibukanya usaha ini? Yaitu untuk mencari keuntungan dan memberi kesenangan bagi konsumen yang memesan makanan ini. Kedua, why? Kenapa dibuatnya produk ini? Menurut saya, banyak konsumen yang menyukai mie, namun terdapat batasan bahwa bahan pembuatan mie yang kurang sehat, membuat mereka memikirkan kembali saat ingin memesan. Hal itulah, kami ingin berinovasi bagaimana konsumen dapat memakan mie dengan sehat dan nyaman. Maka demikian, kami hadirkan yaitu mie bayam. Lalu siapa yang menjadi target pasar produk kami, yaitu seluruh masyarakat. Where? Di mana tempat produksinya? Tempat produksinya di Yogyakarta. Lalu when? Kapan terjadinya produksi mie bayam ini? Yaitu produksi setiap hari, namun akan kerja setengah hari apabila hari libur dan hari raya. Lalu bagaimana cara prosesnya? Prosesnya menggunakan teknologi dan dibantu dengan tenaga kerja manusia. Yang kedua, 6M, yaitu ada man, orang, siapa aja orangnya. Yang pertama yaitu ada pemilik, kedua manajer produksi, ketiga tenaga ahli produksi mie, keempat supervisor produksi, kelima manajer keuangan, keenam manajer logistik, ketujuh manajer pemasaran, dan yang ke-8 manajer sumber daya manusia. Lalu yang kedua, money, uangnya berasal dari mana atau modalnya dari mana? Modalnya dari pemilik dan investor. Ketiga, material, bahan apa aja yang digunakan, yaitu bahan yang pertama ada tepung, kedua air, ketiga garam, keempat bayam, kelima telur, keenam minyak goreng, ketujuh lemon, ke-8 sawi, dan yang terakhir ada kembang telang. Mesin yang digunakan yaitu yang pertama ada mixer, kedua ada mesin penggiling, ketiga mesin pencetak mie, keempat mesin pengering mie, kelima mesin pemotong mie, lalu mesin pengemas, ketujuh ada mesin penghubung, ke-8 ada tangki untuk adonan pencampuran, dan yang terakhir ada sistem kontrol otomatis. Lalu ada pun metodenya, yang pertama metode pengolahan, kedua metode laminasi, ketiga metode pengukusan, keempat metode pengeringan, kelima metode pengepakan, keenam metode sterilisasi, dan ketujuh ada metode distribusi. Dan yang terakhir ada market, pemasarannya, yaitu pemasaran dari produk ini targetnya terhadap pasar lokal. Lalu ada pun organizingnya atau susunan struktur organisasinya. Ya, yang pertama tentunya yaitu pemilik, kedua manajer yang setara dengan manajer semuanya, lalu yang ketiga ini supervisor, dan di bawahnya supervisor yaitu ada staff-staffnya. Dan ketiga yaitu tentang actuating, yaitu mengenai tindakan atau pelaksanaan agar bisa berjalan dengan lancar. Di actuating ini dibagi menjadi dua, materi dan non-materi. Yang materi ini meliputi memberikan bonus kepada staf karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja, lalu kedua menyediakan sarana yang memadai dalam pekerjaan, ketiga memberikan tunjangan dan bantuan keuangan untuk staf karyawan,
Dan yang terakhir ada menyediakan program pengembangan diri bagi karyawan. Lalu ada yang non-materi. Yang non-materi ini meliputi memberikan penghargaan kepada staf, kedua konsultasi, ketiga memberikan ruang bagi karyawan untuk berpendapat. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Keempat yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan di wirausaha ini meliputi 3, pemasangan CCTV, lalu kedua pengecekan 1 kali sebulan, lalu yang terakhir ada menetapkan aturan. Pesan kelima tentang analisis keuangan. Yang pertama yaitu modal investasi. Modal investasinya secara keseluruhan, total keseluruhan ditambahkan menghasilkan 390 juta rupiah. Lalu ada modal kerja per bulannya atau modal operasionalnya, yaitu jika ditambah-tambahkan menghasilkan 205 juta rupiah. Lalu ada estimasi total modal, yaitu kira-kira sekitar 800 juta rupiah. Adapun sumber pendanaan yang dibagi menjadi 2, modal sendiri dan pinjaman bank. Modal sendiri ini berupa 60% dan yang pinjaman bank 40% dari total modalnya. Adapun tentang pendapatan, yaitu pendapatan per bulannya jika dihitung-hitung, jika perkiraan jumlah produk yang dijual 100.000 pieces, kita akan menghasilkan 300 juta rupiah dengan harga satuan produknya 3.000. Lalu ada keuntungan untuk per bulannya, kita akan mendapatkan 95 juta rupiah. Lalu ada waktu lama balik modal, yaitu sekitar 4 bulanan. Pembahasan ke-6 mengenai analisis dampak lingkungan jika dilaksanakannya wirausaha mie bayam ini. Dampaknya ini bisa dibagi menjadi 2, positif dan negatif. Dampak positifnya sendiri yaitu meliputi mengurangi penggunaan bahan baku berbasis tepung terigu. Lalu kedua, mendorong peningkatan budidaya bayam. Ketiga, mendukung pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Lalu adapun dampak negatifnya, yang pertama pemborosan penggunaan air, energi, dan bahan kimia. Ada pencemaran tanah akibat sisa potongan bayam, lemon, dan kembang telang. Lalu pencemaran air akibat air bekas pencucian. Dan yang terakhir ada kemasan mie yang kurang ramah lingkungan, contohnya seperti plastik. Pembahasan ketujuh mengenai solusi dari dampak negatif. Solusinya ini yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan air pada proses produksi seperti proses pencucian dan proses lainnya. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi hemat energi, contohnya seperti kompor, oven, dan teknologi lainnya yang hemat energi. Lalu ketiga, ada menerapkan daur ulang air limbah untuk digunakan kembali. Lalu keempat, limbah padat didaur ulang menjadi pupuk kompos ataupun untuk pakan ternak. Lalu kelima, menggunakan sistem filtrasi untuk pengolahan air limbah sebelum dibuang ke aliran sungai. Keenam, menggunakan bahan kemasan yang dapat didaur ulang, contohnya seperti kertas, karton, dan kemasan lainnya yang dapat didaur ulang. Lalu yang terakhir ada penggunaan kemasan yang dapat digunakan kembali. Adapun pembahasan tambahan mengenai spektakulernya pada bagian apa di produk ataupun di wirausaha kali ini, yaitu poin paling penting yang ada atau poin spektakulernya pada bagian produk ini yaitu pengolahan bayam dan kembang telang. Lalu ada pun rasa-rasanya yang asin dan asam, percampuran antara asin, asam, dan gurih, karena asamnya ini dari perasan air lemon. Lalu bentuknya yang bervariasi. Selain itu juga ada warna mie yang bervariasi, tidak hanya berwarna kuning
cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.